Assalamualaikum, saya Muhammad Bimawan Samudra. Di sini saya akan memaparkan manfaat dan penerapan biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia. Pertama-tama, apa sih biopsikologi itu? Biopsikologi adalah ilmu aplikasi atau terapan biologi dan psikologi. Dengan demikian, biopsikologi merupakan pendekatan psikologi dari aspek biologi. Dalam hal ini, ahli biopsikologi melihat bahwa sifat dan tingkah laku manusia juga mengalami pewarisan daripada induk asal. Dibandingkan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi, biopsikologi masih tergolong ilmu yang baru. Sampai dengan abad ke-20, biopsikologi belum berkembang menjadi salah satu disiplin neuroscience. Penerbitan The Organization of Behavior pada tahun 1949 oleh Donaldo Oheb merupakan kunci awal bagi kemunculan biopsikologi. Perbedaan psikologi dan biopsikologi. Psikologi adalah studi tentang perilaku manusia, sedangkan biopsikologi adalah studi ilmiah tentang biologi perilaku. Berikut ini adalah nama dari beberapa tokoh biopsikologi. Yang pertama adalah Carl S. Leslie, yang kedua Donaldo Oheb, yang ketiga Roger W. Sperry. Apa saja sih yang dipelajari dalam biopsikologi? Yang dipelajari dalam biopsikologi adalah otak dan susunan saraf, anatomi otak, dan perilaku yang berkaitan dengan otak. Ada 6 divisi utama dalam biopsikologi. Yang pertama adalah psikologi faal, yang kedua psikofarmakologi, yang ketiga neuropsikologi, yang keempat psikofisiologi, yang kelima cognitive neuroscience, yang keenam adalah komparatif psikologi. Ada beberapa metode penelitian dalam biopsikologi. Metode pertama adalah metode eksperimental, yang kedua metode observasi ilmiah, yang ketiga metode biografi, yang keempat metode wawancara. Ada banyak manfaat dalam mempelajari biopsikologi. Salah satunya adalah seseorang mampu menjelaskan mengenai perilaku psikologis melalui pendekatan biologi, mengenal dan memahami anatomi otak beserta fungsi-fungsinya, memahami tata letak susunan saraf serta mekanisme kerjanya. Dalam mempelajari biopsikologi, seseorang mampu memahami dan menjelaskan perilaku psikologis manusia melalui pendekatan biologi dengan cara mempelajari otak sebagai susunan saraf pusat, anatomi dan fungsi-fungsi otak, serta perilaku dan kaitannya dengan fungsi-fungsi otak. Dengan demikian, seseorang mampu menganalisis, mengidentifikasi perubahan perilaku berdasarkan anatomi saraf pusat dan otak serta fungsinya. Seseorang mampu mengenal anatomi otak yang terdiri dari sejumlah jaringan dan miliaran sel saraf yang menjadi pusat perintah dan pengendalian manusia dalam berbagai hal. Selain mengenal anatomi otak, seseorang juga dapat memahami fungsi-fungsi dari bagian yang terdapat pada otak. Setelah mengenal dan memahami anatomi otak beserta fungsinya, biopsikologi juga mempelajari tata letak dan susunan saraf serta sistem mekanisme kerjanya. Contohnya seperti gerakan atau sensorik yang terjadi ketika otak menerima rangsangan. Maka reseptor yaitu indera akan menerima kemudian disampaikan ke otak melalui neuron sensorik. Kemudian rangsangan tersebut akan diproses oleh otak. Lalu otak akan memberikan respon berupa efektor melalui neuron motorik. Hasilnya, efektor berupa otot akan bergerak melaksanakan perintah otak. Penerapan biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia. Penerapan biopsikologi dalam perkembangan perilaku manusia salah satunya adalah penerapan pengembangan perilaku kognitif.
Perilaku kognitif merupakan hal yang berkaitan dengan beberapa aspek intelektual atau berpikir yang terdiri dari pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, memadukan atau sintesis, dan penilaian atau evaluation. Perilaku kognitif dapat dikembangkan memakai ilmu yang dipelajari dalam biopsikologi. Dalam biopsikologi dipelajari bagian otak dan fungsinya, contohnya korteks yang mempunyai peranan dalam memori, perhatian, persepsi, pikiran, bahasa, dan kesadaran. Dengan mempelajari biopsikologi, seseorang dapat memahami cara bagaimana menjaga kesehatan bagian otak, yaitu korteks, yang sangat berhubungan dengan perilaku kognitif. Dengan terjaganya kesehatan korteks pada otak dapat berpengaruh pada perkembangan perilaku kognitif. Penerapan biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia juga dapat diterapkan pada perilaku-perilaku manusia yang lain seperti perilaku afektif, perilaku psikomotorik, dan perilaku lainnya. Sekian pemaparan dari saya tentang manfaat dan penerapan biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.